Halo semua, saya Imam Buke. Kali ini saya ingin share tentang mengenal dan memahami toko roti yang bertransformasi digital. Resep rahasia toko roti bertahan 100 tahun. Bukan pada tepungnya, tapi nah ini yang akan kita bahas. Saat membangun bisnis toko roti, punya toko roti enak saja tidak cukup. Pemiliknya harus tahu cara untuk bertransformasi atau dapurnya akan dingin selamanya. Sekarang kita masuk di bab 1, apa dan kenapa. Kita harus tahu apa itu transformasi digital dan kenapa kita harus bertransformasi. Di level pertama ada digitasi. Fokusnya untuk mengubah bentuk fisik menjadi digital. Contoh kasusnya, dulu toko roti mencatat laporan penjualan harian dan stok tepung di buku besar. Sekarang, catatan itu diketik dan disimpan di Microsoft Excel atau Google Sheet. Hasilnya, catatan tidak lagi hilang karena tercecar di tempat lain, tapi cara kerjanya masih sama, masih input manual. Di level 2 ada digitalisasi. Fokusnya menggunakan teknologi untuk memperbaiki proses kerja agar lebih efisien. Contoh kasusnya, toko roti mulai menggunakan sistem point of sales atau POS atau kasir digital. Saat kasir mengklik satu roti coklat, sistem otomatis memotong stok tepung di gudang dan mengirim laporan secara real time di aplikasi. Mereka juga mulai menerima pembayaran kris. Hasilnya, proses kerja jadi lebih cepat, tidak lagi salah hitung kembalian, dan stok bahan baku lebih terkontrol. Pada level 3, itu dinamakan transformasi digital. Ini adalah puncaknya. Fokusnya perubahan budaya dan model bisnis secara total, berdasarkan data untuk memberikan nilai lebih ke pelanggan. Contoh kasusnya, berdasarkan data dari sistem, toko roti menyadari banyak pelanggan yang suka dengan roti gandum, tapi malas untuk pergi ke toko pagi-pagi. Toko roti menyadari itu dan meluncurkan model bisnis langganan atau subscription via aplikasi. Langganan bulanan dan setiap jam 7 pagi, kurir otomatis mengantar roti ke rumah menggunakan rute tercepat dalam keadaan hangat. Hasilnya, toko roti bukan lagi sekedar toko fisik, tapi perusahaan layanan sarapan pagi yang berbasis data. Keuntungannya naik pesat karena loyalitas yang tinggi. Untuk ringkasan perbedaannya, itu pada tahapan digitasi dari buku fisik ke Excel. Inti perubahannya adalah format data. Tahapan digitalisasi dari kasir manual ke sistem POS. Inti perubahannya proses kerja. Pada tahapan transformasi digital dari jual roti di toko roti menjadi langganan otomatis via aplikasi. Inti perubahannya adalah model bisnis dan budaya. Sekarang kita anggap saja toko roti ini berada pada level 1 dengan penjualan yang banyak. Lalu mereka berpikir toko roti ini kondisinya sudah bagus, tapi pelanggan terus berubah di setiap zaman. Jadi inilah 3 hal yang membuat toko roti untuk terus bertumbuh. Yang pertama, ekspektasi pelanggan. Pembeli zaman sekarang ini ingin serba cepat, mudah, dan bisa dipesan hanya dalam satu kali klik. Lalu kedua ada kemajuan teknologi. Munculnya alat-alat baru memaksa industri untuk beradaptasi untuk proses produksi dan distribusi tetap relevan dan efisien. Lalu yang ketiga ada persaingan dan disrupsi. Toko roti yang baru, yang melek digital, bisa lebih tahu selera pasar dibanding toko lama yang hanya mengandalkan intuisi. Sekarang kita masuk di bab 2. Kita harus tahu siapa yang akan menjadi kunci untuk transformasi digital dan di mana posisi toko roti ini. Maksudnya dalam segi transformasi digital. Lalu di sini juga kita harus tahu bagaimana caranya untuk mencapai itu. Kunci keberhasilan dari transformasi digital itu tergantung dari 3 hal ini: manusia, proses, dan teknologi. Yang pertama itu manusia atau pimpinan dan juga timnya. Komitmen dari pemimpin itu sangat berpengaruh terhadap transformasi digital karena dia yang akan menjadi inisiator, lalu kemudian dia akan menurunkannya ke timnya untuk reskilling kompetisi baru yang berhubungan dengan transformasi digital. Lalu kedua ada proses atau budaya kerja. Budaya kerja yang harus diangkat itu adalah budaya kerja yang agile culture, gagal cepat, belajar lebih cepat, dan fokusnya untuk mendengarkan pendapat dari pelanggan. Cara untuk mengukur di mana posisi toko roti saat ini. Cara ukurnya ala MIT Sloan. Di sini ada 2 garis. Garis pertama dari kiri ke kanan itu mengukur seberapa jauh visi dan kemampuan pemimpin mengarahkan orang-orangnya. Lalu kedua ada garis dari bawah ke atas atau garis vertikal. Ini mengukur seberapa banyak uang
dan alat digital yang dibeli atau investasi teknologi. Yang pertama kita sebut sebagai si pemula, toko roti kecil yang masih manual di semua sisi, belum punya visi digital. Lalu sering berkembangnya waktu, si pemula ini menjadi toko roti yang legendaris dengan manajemen yang sangat kuat dan disiplin, tapi takut dengan teknologi yang baru. Mereka hebat tapi lambat. Itu kita sebut sebagai psikolog. Dan ketika psikolog mau naik level lagi, dia berpikir, bagaimana kalau kita membeli alat teknologi yang canggih, tapi tidak tahu bagaimana cara pakainya. Nah, ini disebut dengan si gaya-gayaan. Atau toko roti yang membeli oven robotik paling mahal dan bikin aplikasi canggih, tapi mereka bingung cara pakainya untuk bisnis. Investasinya besar, tapi manfaatnya kecil. Lalu sebaiknya toko roti ini harus bagaimana? Ya, toko roti ini harus jadi si paling juara. Toko roti yang punya kualitas kepemimpinan yang hebat dan menggunakan teknologi tepat guna untuk melayani pelanggan. Jadi yang pertama itu si pemula yang tidak punya visi digital. Lalu yang kedua ada psikolog, mereka hebat tapi lambat. Lalu yang ketiga ada si gaya-gayaan, investasinya besar tapi manfaatnya kecil. Dan yang paling ideal adalah si juara. Dia punya pemimpin yang hebat dan menggunakan teknologi tepat guna untuk melayani pelanggannya. Ini rata-rata kalau sudah jadi juara, rata-rata penghasilannya plus 26% ya. Sekarang kita akan masuk bagaimana cara untuk mencapai semua itu. Di sini ada frameworknya. Ada 5 pilar transformasi digital. Framework ini gabungan dari beberapa teori. Pilar yang pertama itu ada kepemimpinan. Jika pemilik toko ragu untuk berubah, karyawannya akan lebih ragu lagi. Teorinya dari MIT Sloan yang sebelumnya kita bahas. Di teori ini menegaskan bahwa tanpa leadership, sebuah perusahaan hanya akan menjadi fashionista atau hanya sekedar gaya-gayaan aja, tapi tidak tahu bagaimana cara untuk menggunakan teknologi. Lalu pilar kedua ada visi yang jelas. Harus tahu, ini pemimpinnya harus tahu dibawa kemana toko ini 5 tahun lagi. Jangan cuma ikut-ikutan tren. Teorinya sering disebut sebagai strategic alignment. Menurut teori ini, bukan teknologi yang mendorong transformasi digital. Bisnis harus tahu mengapa mereka berubah sebelum menentukan apa yang akan dibeli. Lalu pilar ketiga, fokus ke pelanggan. Inovasi harus membuat pelanggan senang, bukan sekedar gaya-gayaan pemilik. Teorinya itu diambil dari Customer Experience Transformation, di mana dalam teori ini sering didefinisikan sebagai penggunaan teknologi untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan. Jika teknologi tidak mempermudah pelanggan, misalkan pesan toko roti jauh lebih sulit, maka transformasi digital dianggap gagal secara fungsional. Lalu ada pilar keempat, budaya tangkas atau agile culture. Jika resep baru hasil riset data gagal, jangan baper, langsung evaluasi lagi. Teorinya diambil dari Agile Manifesto. Pada teori ini, bahwa budaya adalah hambatan nomor 1 dalam transformasi digital. Kemampuan untuk melakukan eksperimen, gagal cepat, belajar lebih cepat adalah inti dari kelincahan bisnis pada transformasi digital. Lalu pilar terakhir adalah manajemen perubahan. Bagaimana manajemennya mengajak tim lama untuk pindah dari catatan kertas ke tablet, dari tablet aplikasi POS, dari aplikasi POS lalu bertransformasi menjadi model bisnis yang memiliki nilai pada pelanggan. Teori ini diambil dari Atkar Model. Ini sebenarnya ilmu klasik. Transformasi digital adalah 80%-nya tentang manusia. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kunci keberhasilan itu ada di dominannya pada manusia dan prosesnya. Atau 80% tentang manusia dan 20%-nya itu tentang teknologi. Tanpa manajemen perubahan, karyawan yang senior akan menolak sistem baru karena apa? Karena mereka merasa terancam. Sekarang kita masuk pada bab 3. Kita harus belajar dari raksasa dan menarik kesimpulan dari materi ini. Yang pertama kita akan belajar dari kasus Kodak yang takut memakan dirinya sendiri. Insinyur Kodak sebenarnya yang pertama kali menemukan kamera digital. Tapi mereka takut penemuan ini akan merusak penjualan roll film mereka. Mereka menyembunyikan inovasi ini karena takut rugi di jangka pendek. Lalu yang kedua, kita akan belajar dari kasusnya Nokia yang sombong dengan kehebatan hardware-nya. Nokia bangga dengan HP yang kuat dan tahan banting alias hardware-nya. Mereka meremehkan pentingnya aplikasi dan ekosistem perangkat lunak atau software-nya. Jadi Nokia ini sangat bangga terhadap perangkat kerasnya. Tapi ketika zaman berubah, mereka terlambat untuk melakukan perubahan. Toko roti ini akan menjadi sejarah atau membuat sejarah. Di era digital, tidak melakukan kesalahan apapun atau diam di tempat adalah rute tercepat menuju kegagalan. Sekarang toko roti ini punya 2 pilihan. Pelan-pelan terlupakan oleh zaman atau beradaptasi dan
bertransformasi. Terima kasih sudah mengikuti materi ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video edukasi selanjutnya. Sampai jumpa di video lainnya.